Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah. Saat ini kota Saranjana kembali menjadi perbincangan publik di media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar, kota ini dikenal sebagai kota mistis yang memiliki peradaban yang sangat maju. Dikarenakan di kota ini terdapat gedung-gedung megah bertingkat, transportasi maju dan ditinggali oleh orang-orang yang memiliki paras yang sangat rupawan. Namun sayangnya, fenomena ini tidak dapat disaksikan oleh semua orang. Konon katanya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat penampakan kota gaib ini. Warga sekitar menyebutkan lokasi kota Saranjana berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Laut Kelautan, Kabupaten Kota Baru, tepatnya Kalimantan Selatan. Akan tetapi kota ini tidak terdapat dalam peta. Oleh sebab itu, tidak dapat diketahui secara pasti perihal letaknya. Beredarnya informasi ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menilai bahwa informasi tersebut tidak benar dan ada pula yang membenarkan keberadaan kota ini. Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai kota gaib ini? Terlepas dari pro kontra yang terjadi di masyarakat terkait kota gaib Saranjana, Al-Quran telah menginformasikan kepada kita tentang jin dan kemampuannya yang sangat fenomenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Saba ayat 13 yang artinya, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa para jin bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihi salam membuat bangunan dan berbagai macam benda. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa para jin ketika itu telah mampu membuat bangunan-bangunan megah seperti gedung-gedung pencakar langit, patung-patung, periuk dan piring-piring yang berukuran raksasa. Selain itu dikisahkan juga bahwa para jin juga membantu Nabi Sulaiman alaihi salam ketika merenovasi Baitul Maqdis karena banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini terjadi pada tahun 1000 sebelum Masehi. Akan tetapi, wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam tidak disadari seorang pun, termasuk bangsa jin. Para jin terus bekerja membuat bangunan. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa bangunan tersebut adalah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Menurut sejarawan Muslim, Jalaluddin Al-Suyuti, beberapa jin ahli bangunan ditugaskan mendesain Masjid Al-Aqsa dengan sedemikian indahnya. Ada yang bekerja memotong kayu, memasang tiang dan melapisi lantai dengan marmer. Para jin yang ahli menyelam mengumpulkan mutiara sebagai hiasan masjid. Dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Sulaiman merampungkan pembangunan Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah 3 permintaan. 1. Memberi putusan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. 2. Diberikan kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun selain dirinya. 3. Dan agar tak seorang pun yang datang ke Masjid Al-Aqsa dengan keinginan menunaikan salat di dalamnya kecuali dihapuskan segala kesalahannya, sehingga ia suci, seperti saat hari kelahirannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, yang pertama dan kedua telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga pun Allah kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1408. Hingga Masjid Al-Aqsa rampung, para jin baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat ketika tongkat yang menyangga jasad Nabi Sulaiman alaihi salam rapuh dimakan rayap hingga jasadnya tersungkur ke tanah. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Saba ayat 15 yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Demikianlah pandangan Islam perihal kisah mistis kota gaib Saranjana yang kemungkinan dihuni oleh bangsa jin.
Dari penjelasan Al-Quran sebelumnya dapat diketahui bahwa semenjak dahulu jin sudah dapat membuat gedung-gedung megah pencakar langit dan benda-benda yang bentuk dan ukurannya sangat fenomenal. Maka dari itu, sudah tidak mengherankan lagi apabila mereka menampakkan diri sewaktu-waktu dengan memperlihatkan teknologi maju dan modern yang mereka gunakan. Wallahu a'lam bishawab.